Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali materi mengenai keterampilan berbahasa yang telah saya pelajari pada semester 5. Materi yang pertama yaitu mengenai keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Terdapat 7 tahapan dalam menyimak, yaitu isolasi, identifikasi, integrasi, inspeksi, interpretasi, interpolasi, dan introspeksi. Tarigan membagi jenis menyimak ke dalam 2 macam, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif bisa juga disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di jalan, dan lainnya. Sedangkan menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi, pemikiran, dan perasaan yang tinggi. Tujuan menyimak secara umum yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Di antara tujuan menyimak lainnya yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak dengan tujuan evaluasi atau menilai, menyimak untuk memberi apresiasi, menyimak untuk memberikan ide, menyimak untuk mengenai bunyi yang berbeda, menyimak untuk menyelesaikan masalah, dan menyimak untuk meyakinkan. Menurut Tarigan, proses menyimak terdiri dari 3 tahap, yaitu memahami, menginterpretasikan, dan menilai. Pendapat lain yang mengatakan, menurut Logan dan Greene, proses menyimak terdiri atas 4 tahap, yakni mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi. Sedangkan menurut Walker, proses menyimak terdiri dari 5 tahap, yakni mendengarkan, memperhatikan, mempersepsi, menilai, dan menanggapi. Materi selanjutnya masih mengenai keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Suasana defensif atau sering juga disebut sebagai suasana bertahan. Artinya, suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Antara lain, pesan-pesan yang bersifat itu adalah evaluatif, mengawasi, strategis netral, superior, pasti, dan tertentu. Sedangkan suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemeriaan, orientasi masalah, spontanitas, empati, ekualitas atau kesamaan, dan profesionalisme pada pihak pembicara. Antara lain, deskripsi, orientasi, spontanitas, empati, evaluatif, profesionalisme. Dalam kegiatan menyimak, terdapat kendala yang ditemui oleh penyimak. Kendala tersebut yaitu keegosentrisan, keengganan ikut terlibat, ketakutan akan perubahan, keinginan menghindari pertanyaan puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, dan kebingungan semantik. Faktor yang mempengaruhi menyimak dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Materi yang ketiga masih mengenai keterampilan menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada.
Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembicaraan dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan untuk melatih keterampilan berbahasa ini. Kita dapat sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Dengan kita semakin fokus, kita dalam menyimak, dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasah. Materi yang keempat yaitu mengenai keterampilan berbicara. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa menjadi salah satu aspek yang harus dikuasai oleh setiap individu. Berbicara adalah aktivitas berbahasa berdasarkan bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya. Penyampaian informasi yang disampaikan secara lisan melalui ucapan kata-kata atau kalimat. Tujuan berbicara diantaranya mengekspresikan pikiran atau gagasan, memberikan respon, menyampaikan informasi, menghibur orang lain, hingga membujuk atau mempengaruhi orang lain. Keterampilan berbicara ini memiliki keterhubungan dengan keterampilan bahasa lainnya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan berbicara dengan menyimak, berbicara dengan membaca, dan berbicara dengan menulis. Berbicara jika dilihat dari unsur ilmu merupakan proses pembicaraan, latihan dasar berbicara, bunyi bahasa, dan lain sebagainya. Namun jika dilihat dari unsur seni, penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Aspek-aspek dalam berbicara diantaranya adalah lafal, struktur, kosakata, kefasihan, isi, pembicaraan, dan pemahaman. Tahapan berbicara sudah dimulai sejak bayi, yaitu ketika bayi menangis saat dilahirkan. Kemudian anak mengalami perkembangan bahasa, yaitu periode pralingual. Awal dan diferensiasi. Selain itu, perkembangan awal ujaran anak terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penamaan, telegrafis, dan transformasional. Adapun secara formal, kegiatan berbicara mempunyai tahapan-tahapan tertentu, yakni dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berbicara dengan menggunakan bahasa dipengaruhi oleh faktor pelafalan, intonasi, ekspresi, dan penampilan. Seseorang yang pembicaraan dapat memperhatikan relevansi atau penalaran dalam proses bicaranya, maka dapat terwujud pembicaraan yang efektif. Materi yang kelima masih mengenai keterampilan berbicara. Hubungan berbicara dengan menyimak, yaitu ujaran atau speech, dipelajari melalui proses menyimak atau meniru imitasi. Sehingga aspek ini perlu benar-benar diperhatikan apa objek yang sedang disimak, terutama bagi anak-anak, karena hal demikian sangat berpengaruh terhadap perkembangan berpikir anak. Perangsang atau stimulus, kosakata yang didapatkan oleh anak sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Keterampilan yang berbahasa lisan, di mana keterampilan berbicara merupakan keterampilan formatif, dan keterampilan menyimak merupakan keterampilan reseptif. Hubungan berbicara dengan membaca memiliki hubungan erat, yaitu kemampuan berbahasa lisan. Dapat melengkapi latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta berkaitan dengan keterampilan membaca. Kemampuan ini mencakup tutur kata yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat sempurna, pembedaan pendengaran yang tepat, dan kemampuan mengikuti perkembangan urutan suatu cerita atau menghubungkan suatu kejadian dalam urutan yang logis. Keterampilan berbicara dan menulis dikatakan keterampilan produktif, karena pembaca dan penulis secara aktif memproduksi ide-ide, informasi-informasi dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya,
sehingga mereka mampu merespon dan menanggapi apa yang didengar dan dibacanya. Keterampilan berbicara dan menulis sangat berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, materi yang keenam masih juga mengenai keterampilan berbicara, aktivitas berbicara di depan umum, dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Mengenai berbicara di depan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, maka dapat disimpulkan bahwa dalam berbicara, setiap individu penting untuk mengetahui aspek-aspeknya, seperti vokal, bagaimana memberikan intonasi saat bertanya, dan komponen isi dari apa yang dibicarakan. Selain aspek-aspek tersebut, ada juga faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara siswa. Salah satunya, sikap mental. Kebanyakan siswa takut untuk mengekspresikan ide atau menyampaikan pendapat karena takut salah atau bahkan ditertawai. Hal inilah yang menyebabkan siswa susah untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kegiatan pembelajaran atau perkuliahan merupakan bentuk proses berbicara lingkup resmi. Kegiatan berbicara yang demikian tentu memerlukan penguasaan berbahasa Indonesia yang benar. Hal ini perlu dilakukan karena penggunaan bahasa ragam resmi sesuai kaidah berbahasa akan memudahkan pembelajar memahami setiap gagasan dan isi pesan komunikasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, persiapan melalui latihan berbicara dalam situasi resmi dengan menggunakan bahasa ragam resmi atau benar perlu dilakukan. Selanjutnya, materi yang ketujuh masih mengenai keterampilan berbicara, yaitu mengenai tema, materi, dan draft. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI dengan menggunakan bahasa. Sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan kemampuan berbicara yang baik di depan umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Kemudian di sini ada retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yang artinya retorik dan bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, yaitu empiris, umum, dan akumulatif. Selanjutnya ada aksentuasi. Aksentuasi adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Aksentuasi memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik dan musik. Aksentuasi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga aksentuasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keterampilan berbicara berperan penting dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kreatif, kritis, dan berbudaya. Melalui penguasaan keterampilan berbicara, siswa mampu mengekspresikan pikiran secara cerdas sesuai materi dan situasi pada saat ia sedang berbicara. Keterampilan berbicara dapat membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga siswa mampu berbicara secara komunikasi, jelas, runtun, dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 mengenai keterampilan membaca. Membaca merupakan proses untuk mendapatkan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Membaca tidak hanya huruf saja, namun juga simbol atau gambar yang dapat diartikan menjadi suatu makna. Adapun macam-macam membaca. Yang pertama yaitu membaca cepat. Siswa dapat termotivasi untuk suka membaca, mengatasi regresi atau mengulang bacaan yang sudah dibaca, menggunakan pandangan preferi atau baca sistem loncat, menggunakan suatu petunjuk sebagai penemu kecepatan, mengkondisikan situasi, dan mampu mengkonsolidasi. Yang kedua ada membaca intensif. Siswa dapat berkonsentrasi, diam, dan sepenuhnya memahami membaca. Siswa memahami pembacaan tertentu sangat tegas dan analitis tanpa harus mendedikasikan diri, dan siswa dapat menjawab pertanyaan membaca yang sulit. Yang ketiga, ada membaca kritis yang mereka baca.
Siswa diminta untuk membaca dan mengkritik isi bacaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Dengan membaca nyaring, tujuan utamanya agar para pelajar mampu melafalkan bacaan dengan baik sesuai dengan sistem bunyi. Yang kelima, ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati juga disebut membaca diam, atau membaca hanya bergantung pada eksplorasi visual tanpa menyuarakan simbol tulisan atau kalimat pada sumber bacaan. Membaca dalam hati bertujuan untuk menguasai isi buku atau mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang isi buku dengan kecepatan tinggi. Adapun beberapa tujuan membaca yaitu membina dasar-dasar mekanisme membaca, memahami dan menyuarakan kalimat sederhana, membaca kata atau kalimat dengan waktu singkat. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9 masih mengenai keterampilan membaca. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk mendapat memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Dalam Dalman mengatakan, membaca bersuara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap informasi dari suatu teks bacaan. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca, 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Kegiatan membaca dapat dibedakan menjadi 2, yaitu membaca ditinjau dari terdengar atau tidaknya suara, dan membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan. Membaca berdasarkan terdengar atau tidaknya suara dibedakan menjadi 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Sedangkan membaca berdasarkan cakupan bahan bacaan terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Dalam penelitian ini, jenis membaca berdasarkan terdengar atau tidaknya suara termasuk ke dalam jenis membaca nyaring, dan bila ditinjau dari cakupan bahan bacaan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis membaca intensif. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca yang membutuhkan perasaan atau intuisi dalam memahami bahasa dan sastra pada teks bacaan. Materi yang ke-10 selanjutnya mengenai keterampilan membaca, membaca telaah isi dan bahasa. Membaca teliti merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci terhadap suatu teks bacaan. Membaca pemahaman merupakan kemampuan seorang pembaca untuk memahami sebuah bacaan dengan menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang telah didapat, sehingga memperoleh pengetahuan yang baru. Membaca kritis merupakan kemampuan seseorang melalui kegiatan membaca teks bacaan serta mengevaluasi dan menganalisis sebuah isi teks yang sudah ditulis oleh penulis untuk meningkatkan pemahaman secara konseptual. Membaca ide merupakan kegiatan membaca untuk menemukan sebuah gagasan dan ide pokok yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman seorang pembaca setelah membaca teks bacaan. Membaca bahasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperbanyak perbendaharaan kata dan untuk memahami kata-kata asing dalam bacaan. Selanjutnya, materi yang ke-11 mengenai keterampilan menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, kapur, dan sebagainya. Menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan pendapat dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis,
Fungsi menulis adalah sebagai media untuk komunikasi secara tidak langsung. Menurut Keraf 2005 halaman 34, tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Ragam bahasa menurut Keraf dibedakan menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Materi yang terakhir yaitu yang ke-12 masih mengenai keterampilan menulis. Tulisan bernada akrab, penerangan, penjelasan, mendebat, dan mengkritik. Menurut Muhammad Yusuf 2007 halaman 1, menulis dapat didefinisikan sebagai kegiatan penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Keterampilan menulis merupakan bagian dari produk intelijensi bahasa selain membaca, menyimak, dan berbicara. Tulisan mempunyai nada akrab, biasanya ditulis dengan bahasa yang informal. Dalam dunia jurnalistik, tulisan bernada akrab ditunjukkan pada pribadi dan perseorangan. Tulisan bernada penerangan adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami dengan sebaik-baiknya dengan beberapa objek atau sasaran maksud, adegan, kegiatan atau aktivitas, orang atau pribadi oknum, atau suasana hati, mood yang telah dialami penulis. Tulisan bernada penjelasan biasanya disebut tulisan penyikapan. Tulisan bernada mengkritik menghasilkan tulisan mengenai sastra. Mengkritik tidak boleh dipahami sebagai suatu interpretasi yang negatif atau mencela. Istilah kritik mengacu pada pembuatan, pertimbangan atau pengambilan keputusan evaluasi yang dilaksanakan secara matang, teliti, dan mendiskriminasikan untuk membuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.